Nama Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami bagi sebagian masyarakat Indonesia masih tidak terlalu dikenal. Padahal pengarang kitab Tawdihul Adillah adalah ulama yang begitu populer di Jabodetabek dan dikenal keluasan ilmunya. Hal ini yang diberi judul Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, Sumur yang Tak Pernah Kering. Sumur yang tak pernah kering tentu saja punya makna yang dalam dan keluasan ilmu yang dimiliki. Sumur juga punya makna orang selalu datang menimba, tapi isi sumur tak pernah habis. Begitupun dengan Kiai Haji Syafi'i Hazami ini, banyak muridnya yang datang langsung menimba ilmu ke kediamannya. Salah satunya Kiai Haji Ali Zaman. Selain itu, mantan Ketua MUI DKI Jakarta, dua periode ini di masa muda sempat mengasuh pengajian melalui siaran radio Cendrawasih dengan sistem tanya-jawab seputar keagamaan hingga masalah fikih lainnya. Yang menarik, dari seputar tanya-jawab itu kemudian dibukukan dan diberi judul Tawdihul Adillah. Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Muallim Syafi'i Hazami, Allamah, ulama yang sangat alim, yang sangat luar biasa dalam keilmuannya, dalam argumentasinya, dalam inovasinya, dan beliau juga sangat produktif dalam menulis kitab-kitab yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal. Muallim Syafi'i Hazami, beliau yang memiliki nama Muhammad Syafi'i, yang memiliki ayah yang bernama Muhammad Shalih Raid dan ibunda beliau yang bernama Ibu Mini, asli Jakarta. Ya, beliau dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal 12 Ramadan 1349, atau lebih tepatnya pada tanggal 31 Januari 2006. Jadi Syekh Muallim Syafi'i Hazami, beliau adalah salah seorang ulama yang sangat alim, yang sangat tekun dalam menuntut ilmu. Beliau diasuh oleh kakek beliau yang bernama Guru Husain. Soalnya ayah beliau yang bernama Muhammad Shalih Raid itu adalah sebagai pekerja pegawai di perusahaan minyak asing di Sumatera Selatan. Jadi ayah beliau nggak bisa mendidik beliau. Jadi beliau dididik oleh kakek beliau yang bernama Guru Husain tadi. Karena jauh ayahnya bekerja di Sumatera Selatan. Tapi dengan hal itu, inilah ayah yang luar biasa, yang tidak meninggalkan, tidak melalaikan kewajibannya di dalam mendidik anak. Maka Syekh Muallim Syafi'i Hazami kecil, beliau tetap giat dan ulet serta tekun dalam menuntut ilmu agama di dalam pengawasan kakek beliau Guru Husain. Sejak kecil beliau mengaji, sejak kecil beliau mengkhatamkan Al-Quran di usia 9 tahun. Sejak kecil beliau sudah belajar oleh ulama-ulama di zaman itu. Salah satunya sepeninggal kakek beliau, beliau menuntut ilmu agama kepada Guru Fattah dan kepada Guru Mukhtar Muhammad, Guru Yakub, dan Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiyah. Kepadanya Syekh Muallim Syafi'i Hazami kecil mendalami ilmu-ilmu alat. Karena ilmu alat, ilmu dasar untuk kita bisa memahami kitab-kitab kuning. Jadi sejak kecil makanan beliau, makanan pokok beliau, ya ilmu-ilmu alat. Jajan beliau, jajan kitab. Sejak kecil megangnya udah kitab Kafrawi, Bujarimi, Ashmawi, bahkan tasawufnya juga Ihya Ulumuddin. Maka ini sangat luar biasa. Tapi nggak heran, karena ini zaman dulu. Zaman dulu bahasanya, di zaman dulu tuh, waktu masih zamannya pitung lah bahasanya. Orang Betawi di saat itu, jangankan bisa baca Quran,
Di zaman Pitung tuh orang Betawi bisa baca kitab gundul. Walaupun dia nggak bisa nahwu sorof, tapi bisa baca kitab pegon. Tulisan-tulisan bahasa Melayu. Itu zaman dulu. Karena kenapa? Sebandel-bandelnya orang Betawi, pasti dia bisa ngaji. Ya. Lo toh nggak apa-apa, mau main, mau bandel, mau begajulan kayak bagaimana, tapi jangan lupa sama ngaji. Jadi pas gue mati ada yang ngedoain. Itu bahasa orang tua zaman dulu, beda sama zaman sekarang. Kalau bahasa zaman sekarang nih, orang tua emak-emak zaman now nih bahasanya, lo cari duit yang banyak, gue mau makan enak. Lo cari duit yang banyak, gue pengen hidup senang. Tapi kalau orang tua zaman dulu enggak. Orang tua zaman dulu mendahulukan pendidikan agama dibanding segala-galanya. Makanya Muallim Syafi'i Hadzami kecil diasuh oleh kakek beliau yang bernama Guru Husain untuk menggeluti dalam bidang agama. Bahkan Guru Husain ini beliau dulu sebagai pegawai di sebuah tempat dan nggak pengen ngejadiin Muallim Syafi'i Hadzami ini sebagai pegawai juga. Ya, karena beliau tahu bahwasanya hal yang paling mulia di alam dunia ini adalah kehidupan dengan ilmu agama, kehidupan dengan ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sampai di situ, ya. Tidak sampai bahwasanya Muallim Syafi'i Hadzami kecil itu walaupun ngaji agama, beliau juga nggak lupa dengan sekolah umum. Beliau juga ya sekolah di Hollands Angel Institute atau HEI sampai lulus, sampai selesai. Nah, dan beliau juga sekolah di tempat-tempat yang lain karena beliau tahu bahwasannya dunia ini harus dengan ilmu agama. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang pengen ilmu, barang siapa yang pengen dunia, ulang artinya. Oke, barang siapa yang pengen dunia maka hendaknya dia dengan ilmu, dan barang siapa yang pengen akhirat maka hendaknya dia dengan ilmu. Makanya Muallim Syafi'i Hadzami di samping beliau mengaji, menuntut ilmu, datang kepada ulama-ulama setempat, beliau pun sekolah di sekolahan umum. Ya, seperti itu. 1 kali 24 jam waktu beliau habiskan untuk mutola'ah, murojaah, kitab-kitab kuning. Bahkan di rumah beliau tuh, kalau kita masuk ke rumah beliau, itu udah bukan kayak rumah lagi, kayak perpustakaan. Ya, jadi nggak ada waktu yang kosong, nggak ada waktu yang sepi. Pasti kalau beliau nggak ada kegiatan, pasti beliau lagi baca kitab. Bahkan beliau sempat jadi karyawan di sebuah tempat, dan itu ketika beliau bekerja, maksudnya masuk sip karyawan, beliau tetap mutola'ah, murojaah, bawa kitab. Jadi nggak ada waktu yang kosong, selalu dihabiskan mendedikasikan seluruh waktunya untuk ilmu agama, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat. Kiai Haji Syafi'i Hadzami wafat pada tanggal 7 Mei 2006 dalam usia 75 tahun pada hari Ahad sepulang beliau dari mengisi majelis ta'lim. Banyak muridnya yang terkejut mendengar berita kematian Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Tak henti-hentinya orang berdatangan untuk mensolati dan mendoakan kepergian beliau. Bahkan disebutkan sholat jenazah dilakukan tak putus dari siang hingga malam, saking banyak yang datang. Dan beliau menikah di umur 17 tahun. Umur 17 tahun beliau menikah dengan perempuan sepermainannya di batu tulis yang bernama Nonon. Setelah beliau menikah, beliau tinggal bersama nenek beliau di Kemayoran, Jakpus, dekat Monas. Beliau tinggal dengan neneknya setelah beliau menikah di usia 17 tahun. Yang harus digarisbawahin di sini, tebel-tebel nih, kasih bold, garis bawahin bahwasanya beliau menikah tidak menghambat dan memutuskan untuk menuntut ilmu agama.
Bahkan justru setelah beliau menikah, pasca beliau menikah, beliau semakin tangkas, semakin gias, semakin luar biasa dalam menuntut ilmu agama. Karena ditemani oleh istri yang solehah, oleh istri yang satu manhaj dengan beliau. Inilah yang harus kita garis bawahin. Jadi jangan sampai kita punya perspektif dengan menikah kita nggak mengaji, dengan menikah kita nggak belajar, dengan menikah kita malas. Salah. Ya, kembali kepada orang nih. Kalau emang sebelum menikah dia sudah giat belajar, dia sudah giat menuntut ilmu, dia sudah giat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka selepas ia menikah pun demikian. Dia tetap giat belajar, tetap giat menuntut ilmu, tetap giat untuk belajar, ya, menggeluti ilmu agama. Maka oleh sebab itu, jadilah Muallim Syafi'i Hadzami seperti saat ini, seperti Muallim Syafi'i Hadzami yang sangat luar biasa. Bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana akhlak dan perangai beliau yang sederhana, bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Guru beliau sangat banyak, di antaranya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Habib Ali bin Husain Al-Attas nih, kalau kita lihat 3 serangkai itu, yang pertama ada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, kemudian ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, kemudian ada Habib Ali bin Husain Al-Attas yang asli dari Huraidah, Hadramaut, Yaman. Datang ke Indonesia, langsung Ki Haji Muallim Syafi'i Hadzami ngaji sama Habib Ali bin Husain Al-Attas. Sampai kapan ngajinya? Sampai beliau wafat, subhanallah. Kita baru bisa Quran, baru bisa baca Quran, udah nggak mau ngaji lagi. Muallim Syafi'i Hadzami yang sangat luar biasa dalam keilmuannya, yang sangat cerdas dan sangat alim, beliau tidak puas di dalam menuntut ilmu agama. Seluruh waktunya, seluruh kehidupannya didedikasikan untuk ilmu agama, menuntut ilmu agama dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas sampai beliau wafat. Bahkan beliau menjadi murid kesayangannya. Sebelum Habib Ali bin Husain Al-Attas meninggal seminggu, beliau diijazahkan seluruh ilmu-ilmu yang ada pada Habib Ali bin Husain Al-Attas. Murid kesayangannya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas adalah Muallim Syafi'i Hadzami. Masyarakat Betawi memiliki ciri khas dengan tradisi kesantrian yang berbeda dengan kawasan-kawasan lain di Pulau Jawa, baik tanah Pasundan maupun wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tradisi kesantrian di Betawi sungguh sangatlah unik, karena masyarakat Betawi umumnya tidak mengandalkan pesantren dengan asrama tinggal para santri dalam mendidik generasi penerusnya. Betawi memiliki tradisi mengaji yang sedemikian kuat terhadap para ulama di tempat tinggal yang berbeda-beda. Para santri pergi mengaji dan kemudian pulang kembali ke rumahnya begitu pengajian selesai. Mereka dapat berpindah-pindah guru mengaji menurut kecocokan masing-masing santri. Kondisi seperti ini berlangsung hingga tahun 1960-an. Biasanya, jika mereka ingin meneruskan pendidikannya, biasanya mereka akan melanjutkan ke Timur Tengah, terutama ke Mekah. Di tengah-tengah suasana penjajahan Belanda yang menjadikan kehidupan seluruh rakyat berada dalam kesulitan, terlahirlah seorang bayi mungil pertama dari pasangan suami istri Muhammad Saleh, Raidi, dan Ibu Mini, yang diberi nama Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Januari 1931 Masehi, bertepatan dengan 12 Ramadan 1349 Hijriah, di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Ayah Syafi'i adalah seorang Betawi asli, sedangkan ibunya berasal dari daerah Citerep, Bogor. Ayahnya adalah seorang pekerja pada perusahaan minyak asing di Sumatera Selatan. 2 tahun kemudian, setelah Syafi'i lahir, ayahnya pulang ke kampung halaman dan tidak pernah kembali lagi bekerja di perusahaan minyak asing. Ayahnya kemudian bekerja sebagai penarik bendi. Ulama Betawi ini sejak kecil diasuh oleh kakeknya dari pihak ayah,
yang merupakan seorang guru agama yang tinggal di daerah Batu Tulis 13.